Jangan lupa subscribe di Smash Gitulah TV. Share juga ke teman-teman semua. Halo badminton lovers, kembali dengan saya Nurul Hamami dan Smash Gitulah TV. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat dan bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana biasanya. Dan yang masih sakit, kita doakan semoga lekas sembuh. Nah, masih dalam suasana Idul Fitri, saya dan segenap kru Gitulah TV mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Masih dalam suasana Idul Fitri pula, tim Thomas dan tim Uber kita saat ini sudah berada di kota Chengdu, di sebelah barat daya Republik Rakyat Cina. Mereka akan bertanding atau akan memperebutkan Piala Thomas dan juga Piala Uber bersama 15 tim lainnya. Kali ini saya akan mengulas Piala Thomas terlebih dahulu. Indonesia tampil dengan skuad terbaiknya. Di tunggal kita tidak kehilangan pemain-pemain terbaik yang cedera. Mudah-mudahan tidak cedera sampai pertandingan nanti. Kita ada Anthony Ginting, kemudian ada Jonathan Christie yang baru saja merebut gelar All England dan kemudian menjadi juara di kejuaraan Asia. Juga masih ada Chico Aura Dwi Wardoyo dan juga pemain junior atau juara junior tahun lalu, juara dunia junior tahun lalu, Alwi Farhan. Dan di sektor ganda kita diperkuat dengan 3 ganda terbaik kita tentunya. Ada Aryan dan Fajar, kemudian ada Leo dan Daniel, dan ada Bagas dan Fikri. Nah, dengan skuad terbaik ini, saya yakin kita setidaknya bisa kembali menembus partai final seperti tahun 2022 yang lalu. Sayangnya memang di partai final pada saat itu kita tumbang 3-0 langsung dari India, yang juga merupakan sejarah bagi India karena kali pertama mereka menjadi juara di Piala Thomas. Nah, kalau saya memperbandingkan dengan kekuatan dari negara-negara lain, agaknya kans kita, peluang kita untuk kembali lolos ke partai final terbuka cukup lebar. Tinggal saja memang bagaimana pemain-pemain bisa terus percaya diri dan jangan lengah, tetap fokus, tetap konsentrasi di setiap pertandingan siapapun yang akan menjadi lawannya. Karena paling tidak di nomor tunggal kita punya 2 pemain yang cukup bagus di posisi 10 besar. Ada Anthony Ginting dan juga ada Jonathan Christie atau Jojo. Dibandingkan pemain-pemain dari negara lain, tentu saja mereka sangat kuat untuk bersaing. Mereka sudah bisa sejajar dengan Peter Axelsen, maksud saya dengan Victor Axelsen dari Denmark, kemudian juga dengan Kodai Naroka dari Jepang, atau dengan Lee Xingfeng dari Cina, atau Si Yuki dari Cina. Jadi peluang itu cukup besar. Dan di ganda putra juga 3 pasangan kita ini sudah sejajar sebetulnya dengan pemain-pemain ganda putra dari Cina, dari Korea, dari India. Nah, yang perlu terus diperhatikan adalah bagaimana menjaga konsistensi mereka di dalam lapangan. Karena Fajar dan Rian levelnya sudah level elit, sudah level paling atas di antara pemain-pemain ganda putra kita. Dan perlu diturunkan juga kepercayaan diri tersebut kepada level di bawah mereka. Bagas Fikri yang kemungkinan akan turun sebagai ganda kedua, dan apabila Leo Daniel dinaikkan sebagai ganda kedua, mudah-mudahan mereka juga bisa tampil penuh percaya diri dan bisa mengeluarkan kemampuan yang mereka miliki. Di tunggal juga, sewaktu-waktu kita membutuhkan tunggal ketiga di partai-partai yang kritis, Chico Aura Dwi Wardoyo maupun Alwi Farhan, saya kira juga bisa, sudah cukup untuk dipercaya mereka tampil. Nah, inilah yang akan menjadi PR bagi seluruh tim, baik itu official maupun pemain, bagaimana menjaga konsistensi, bagaimana menjaga kepercayaan diri, bagaimana memecut
motivasi agar kali ini kita tidak gagal dan bisa menjadi juara Piala Thomas. Pada grup C kita di babak penyisihan, kita berada satu grup dengan Inggris, kemudian dengan Thailand, dan dengan juara bertahan India. Tentu saja fase pertama yang harus dilewati adalah fase penyisihan grup ini. Jadi kalau kita lihat ini memang peluang Indonesia dan peluang India cukup besar untuk lolos dari fase grup. Ya, memang di grup ini lawan yang terberat kita adalah India memang, karena mereka juga memiliki 3 pemain tunggal yang sama bagusnya, Lakshya Sen, HS Pranoy, Kidambi Srikanth. Tapi mereka hanya punya 1 pemain ganda yang bagus, yakni Ranki Reddy dan Chirag Shetty. Nah, itulah yang menjadi PR bagaimana pada pertemuan ketiga di hari Rabu Indonesia bisa memastikan lolos dari fase grup ketika berhadapan dengan India. Pada hari Sabtu tanggal 27 April nanti pertandingan pertama Indonesia akan menghadapi Inggris. Saya kira ini ya bukan kita sesumbar atau kita terlalu besar kepala, tapi dengan materi yang Inggris punyai sekarang ini, mereka hanya kekuatan mereka ada di satu ganda, Shane Fedi dan Ben Lyons. Jadi harusnya kita bisa merebut paling tidak 4 nomor di sini. Dan juga di hari pertandingan kedua, di hari Senin kita menghadapi Thailand. Thailand juga tidak memiliki kekuatan yang merata. Mereka kalau dalam pandangan saya hanya memiliki 1 pemain tunggal yang cukup kuat, yaitu Kunlavut Pititsarn, juara dunia tahun 2023. Dan kalau kita lihat di ganda, mereka juga belum memiliki pasangan yang cukup tangguh saat ini. Nah, memang lawan terberat kita di grup C adalah India. Tentu saja ini harus memotivasi pemain-pemain untuk bisa mengalahkan India, di mana mereka pada partai final 2022 yang lalu mengalahkan kita dengan skor cukup telak 3-0. Mudah-mudahan kita doakan Fajar, Alfian, dan kawan-kawan bisa tampil lebih bagus lagi pada kejuaraan Piala Thomas kali ini, dan paling tidak bisa kembali masuk ke partai final. Dengan kekuatan yang ada sekarang, saya prediksi mereka seharusnya bisa sampai ke final. Dan tentu saja kalau sudah sampai final, teruskan sampai menjadi juara. Demikian dari saya. Jangan lupa komen, like, kemudian share ke teman-teman, dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe channel kami. Salam badminton.